Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul pembahasan kita di sore hari ini yaitu Saksi Yehova melawan ajaran keselamatan oleh iman. Ini berarti kita akan fokus mengenai apa yang diajarkan oleh saksi Yehova mengenai bagaimana kita bisa diselamatkan. Lalu kita akan melihat nanti ajaran tentang keselamatan oleh iman. Yang mana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini sangat penting karena saksi Yehova selain mereka memiliki pengajaran tentang Tuhan Yesus yang bukan Allah, mereka tidak percaya tentang Allah Tritunggal, tetapi juga dalam hal keselamatan, bagaimana bisa diselamatkan. Mereka juga memiliki ajaran yang sesat. Oleh karena itu kita harus tahu dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan hal ini juga sekaligus membuat kita mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai keselamatan. Nah, oleh karena itu kita mau melihat dulu apa yang dikatakan oleh saksi Yehova. Dan saya sudah kutip, kita lihat di situ, apa kata saksi Yehova mengenai keselamatan? Saya akan kutip dari websitenya sendiri. Ini langsung saya copy, saya tidak ada edit. Apa yang dikatakan mereka? Dalam sebuah pertanyaan mereka tuliskan di situ, percaya kepada Yesus, apakah itu cukup supaya bisa selamat? Lalu mereka memberikan jawaban di bawahnya. Mereka mengatakan orang Kristen percaya bahwa Yesus mati untuk menyingkirkan dosa manusia. Mereka kasih ayat firman Tuhannya, tapi ada kata tapinya, ini harus digarisbawahi. Artinya tidak hanya sekedar percaya, tetapi ada sesuatu yang harus diperhatikan. Dikatakan, tapi sekedar percaya bahwa Yesus itu penyelamat tidak cukup untuk membuat kita bisa diselamatkan. Sangat jelas mereka menentang ajaran yang dimana dikatakan kita diselamatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya karena iman saja. Hanya oleh iman saja. Mereka mengatakan tidak cukup itu saja. Sekedar untuk percaya tidak cukup. Ya, kita tidak bisa diselamatkan. Alasannya, mereka memberikan alasan selanjutnya, roh-roh jahat juga tahu bahwa Yesus itu putra Allah. Tapi mereka tidak diselamatkan. Mereka malah akan dimusnahkan. Ada kutipan ayat Alkitab di situ. Nah, alasan mereka mengatakan bahwa tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, tetapi juga ada sesuatu yang harus kita lakukan. Alasannya mereka mengatakan contoh roh-roh jahat yang dimana mereka juga ya mengakui Tuhan Yesus itu adalah putra Allah. Namun pada faktanya mereka tidak diselamatkan. Ya, iblis tidak diselamatkan. Nah, coba kita lihat ayat firman Tuhan yang mereka kutip ya di dalam Alkitab. Di situ saya sudah cantumkan ayat firman Tuhannya. Kalau kita baca di Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi ini berbicara tentang para malaikat yang telah jatuh atau yang kita katakan adalah roh-roh jahat atau para iblis yang dimana mereka berseru, berteriak mengatakan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, mereka salah mengerti ketika mereka membaca ayat firman Tuhan ini. Di sini tidak mengatakan bahwa roh-roh jahat itu mereka percaya dalam arti mereka bertobat dan mengikut Tuhan Yesus.
Sebab roh-roh jahat, para malaikat yang telah jatuh, tidak ada pertobatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka mengakui karena mereka tahu siapa itu Tuhan Yesus. Sebatas mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Karena mereka sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sebelum Adam dan Hawa, mereka sudah ada. Dan mereka sebelumnya hidup di dalam sorga. Sebelum mereka jatuh. Otomatis mereka tahu siapakah pribadi Tuhan Yesus itu. Jadi di sini tidak ada mengatakan bahwa mereka percaya lalu bertobat dalam arti mengikut Tuhan Yesus. Tidak. Tapi di sini maksudnya adalah mereka mengenal, mengetahui. Makanya mereka berteriak, engkau adalah anak Allah. Roh-roh jahat itu tidak ada pertobatan. Di sini hanya mereka memperkenalkan atau memberitahu bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sekarang kita mau melihat lalu bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan. Nah, ini juga saya copy langsung dari website Saksi Yehova, karena mereka mengatakan kita diselamatkan tidak hanya cukup untuk percaya, tidak hanya cukup percaya, lalu mereka memberitahu bagaimana caranya kita bisa diselamatkan. Nah, di situ mereka buat lagi dalam satu pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa diselamatkan? Sekali lagi ini adalah tulisan mereka, saya copy langsung. Mereka memberikan beberapa hal yang dimana kita harus lakukan supaya kita bisa diselamatkan. Jadi tidak hanya cukup percaya saja, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita nantinya dikatakan selamat. Yang pertama, mereka mengatakan Anda harus percaya bahwa Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, sekilas kita melihat kalimat ini, ya benar. Ya, kita harus percaya bahwa memang Tuhan Yesus datang untuk mengorbankan nyawanya demi menebus dosa kita. Nah, tetapi kalimat selanjutnya dikatakan, ini juga berarti kita percaya bahwa Yesus benar-benar ada dan semua yang Alkitab katakan tentang dia memang benar. Nah, tetapi ada hal yang sangat kita perhatikan di kalimat selanjutnya, karena mereka mengatakan kita harus percaya Yesus benar-benar ada dan semua yang Alkitab katakan tentang dia memang benar. Alkitab yang mana yang mereka maksud? Kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu ataupun sebelumnya, di mana mereka memiliki Alkitab sendiri, ya, terjemahan dunia baru, yang di mana mereka semua sudah tafsirkan menurut kepercayaan mereka. Bukan Alkitab yang kita maksud ini. Dan di Alkitab mereka jelas mereka tidak percaya tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah. Makanya mereka menuliskan suatu Allah, bukan Allah. Mereka tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Jadi ketika mereka mengatakan tentang Tuhan Yesus, semua yang dicatat dalam Alkitab itu Alkitab versi mereka yang dimana mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah. Nah, tetapi kalimat di atas secara umum kita setuju bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengorbankan nyawanya demi menebus dosa kita. Nah, kalau kita percaya, kita selamat. Nah, namun yang menjadi masalahnya adalah mereka ada beberapa lagi yang harus kita lakukan. Kita lihat yang kedua, yang mereka katakan, selain percaya, kamu harus pelajari Alkitab. Nah, ini adalah perkataan mereka, tulisan mereka, saya copy langsung. Dasarnya 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Mereka mengatakan di Alkitab, Rasul Paulus dan Silas pernah berkata kepada seorang penjaga penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, perhatikan, mereka tidak pernah mau menulis Tuhan Yesus. Ya, mereka selalu menulis Tuhan Yesus. Ya, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Ya, selalu mereka tulis Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu diselamatkan. Lalu Paulus dan Silas mulai mengajarkan firman Yehova kepadanya. Artinya penjaga itu baru bisa benar-benar percaya kepada Yesus kalau dia sedikit banyak memahami firman Allah.
dia perlu pengetahuan yang tepat dari Alkitab. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu mau selamat, selain percaya, kamu harus memiliki pengetahuan, ya, belajar Alkitab. Ya, itu sangat penting supaya kamu bisa selamat. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ini adalah firman Tuhan, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab, firman Tuhan, di sini dikatakan memberikan hikmat, ya, kepada Timotius, menuntun. Artinya membawa ataupun memberikan jalan supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah, ya, yang dimaksud daripada ayat ini. Ya, bukan berarti kita harus pergi belajar banyak-banyak tentang firman Tuhan, dan itu adalah salah satu syarat agar kita bisa selamat. Nah, kalau kita kembali apa yang mereka katakan tadi, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu diselamatkan. Nah, sebenarnya pernyataan mereka ini sudah langsung, ya, membubarkan argumentasi mereka yang mengatakan bahwa tidak hanya percaya tapi harus melakukan banyak hal. Karena jelas sekali dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu diselamatkan. Baru setelah itu Paulus dan Silas mengajarkan firman Tuhan kepada penjaga penjara itu. Coba kita lihat ayat firman Tuhannya. Ya, di situ dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 32, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, ini penjaga penjara itu, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bagaimana caranya supaya aku selamat? Apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan oleh penjaga penjara itu, ya, kepada Paulus dan Silas. Lalu apa kata Paulus? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Perhatikan baik-baik. Dikatakan percaya dan engkau akan selamat. Setelah percaya, kita langsung selamat. Ya, barulah kita melihat kalimat selanjutnya, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Barulah mereka mengajar, ya, penjaga penjara itu, ya, supaya imannya semakin bertumbuh, dia semakin mengenal, ya, siapa Tuhan Yesus itu, mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi hanya percaya diselamatkan. Itu konsisten apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan setelah itu ajarlah mereka. Setelah mereka percaya, ya, maka ajarlah mereka. Percaya, selamat, dan ajarlah mereka. Gembalakanlah mereka. Jadi setelah percaya dan selamat, barulah diajarkan, dibimbing, digembalakan. Ya, jadi bukan kita harus belajar Alkitab dulu sebagai salah satu syarat untuk bisa memenuhi kita bisa selamat. Kita lihat selanjutnya apa argumentasi mereka ataupun syarat supaya kita bisa selamat. Dikatakan yang ketiga adalah bertobat. Ya, dasar Alkitabnya Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, apa yang mereka katakan? Anda harus sungguh-sungguh menyesali sikap dan perbuatan salah Anda. Pertobatan Anda akan terlihat jelas kalau Anda berhenti melakukan apa yang Allah benci. Ya, selain itu Anda juga harus melakukan hal-hal yang membuktikan pertobatan Anda. Jadi mereka mengatakan supaya kamu bisa selamat, kamu harus bertobat. Bertobat dalam arti di sini adalah kamu harus berhenti, ya, terhadap semua apa yang Tuhan benci. Artinya kamu harus hidup taat sepenuhnya. Ya. Kamu harus melakukan semua perintah-perintah Tuhan ini. Ya, supaya kamu bisa, ya, selamat. Nah, itu yang dikatakan mengenai cara supaya mereka bisa selamat. Kita lihat selanjutnya yang keempat,
Dikatakan dibaptis. Ini adalah syarat yang keempat supaya kita bisa diselamatkan. Di Matius pasal 28 ayat 19, mereka mengatakan Yesus pernah berkata bahwa orang-orang yang menjadi muridnya akan dibaptis. Penjaga penjara tadi juga dibaptis, yaitu cerita tentang Paulus dan Silas tadi. Dan setelah Rasul Petrus mengajar sekumpulan besar orang tentang Yesus, orang-orang yang menerima kata-katanya dibaptis. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu mau selamat, kamu harus dibaptis. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu tidak akan selamat. Nah, saya rasa ada ajaran-ajaran tertentu juga selain saksi Yehova, yang dimana mereka berpikir bahwa baptisan itu menentukan keselamatan. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu tidak selamat. Seolah-olah baptisan itu adalah syarat supaya kamu bisa memperoleh keselamatan. Jadi tidak hanya cukup percaya, tapi kamu harus ditambah lagi dibaptis, barulah kamu bisa dikatakan selamat. Nanti kita akan lihat, dan saya akan kutipkan beberapa ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa baptisan bukan sebagai syarat agar kita bisa selamat. Nanti saya akan kasih kutipan firman Tuhan, salah satu cerita. Lalu kita melihat selanjutnya, yang kelima, dikatakan kamu harus taati Tuhan Yesus Kristus. Anda harus menjalankan semua, ingat, semua yang diperintahkan Yesus. Jadi segala hal dalam kehidupan Anda harus menunjukkan bahwa Anda memang pengikutnya. Yang penting adalah menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi mereka mengatakan supaya kamu bisa selamat, kamu harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus selain percaya, tambah lagi baptis, tambah lagi taat sepenuhnya, dan lain-lain. Barulah nanti akan menghasilkan keselamatan. Mereka ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Nah, kalau kita baca kitab Yakobus, mungkin ada di antara kita yang akan salah paham. Kalau kita baca seolah-olah bahwa kita diselamatkan dengan iman dan perbuatan baik, tambah perbuatan baik. Nah, tetapi kalau kita membaca kitab Yakobus, sebenarnya Yakobus tidak bermaksud mengajarkan bahwa kalau kita mau selamat, kita harus percaya lalu plus perbuatan baik. Tidak. Tapi Yakobus sebenarnya mengajarkan bahwa kalau kita mengatakan orang percaya, maka kita harus perlihatkan iman kita. Buktikan iman kita itu dari perbuatan baik kita. Karena latar belakangnya adalah ada orang-orang di dalam gereja yang mengatakan kami punya iman. Kami adalah orang percaya. Tetapi hidup mereka tidak seperti orang percaya. Makanya Yakobus mengatakan tunjukkan, perlihatkan. Di sini Yakobus tidak sedang berbicara tentang kalau kamu mau selamat, percaya tambah perbuatan baik baru selamat. Tidak. Tapi di sini Yakobus sedang mengatakan kalau kamu punya iman, dan kamu mengaku kamu sudah selamat, perlihatkanlah iman kamu itu dari perbuatan kamu. Jangan hanya mengatakan saya orang percaya. Banyak orang mengatakan saya orang Kristen, tapi hidupnya buruk. Jadi Yakobus mengatakan, tunjukkan iman kamu itu hanya dalam perkataan, tapi kami tunjukkan iman kami dalam perbuatan kami. Karena iman itu adalah pengakuan. Ada di dalam hati. Kita tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa tahu, kita bisa lihat orang itu orang percaya sungguh-sungguh, yaitu dari kehidupannya, buahnya. Perbuatan baiknya. Kalau dia makin buruk dan tidak ada perubahan, kita pertanyakan apakah dia sungguh-sungguh memiliki iman. Karena kalau orang yang sudah beriman akan terlihat dari perubahan hidupnya. Tetapi ingat, di sini Yakobus tidak mengajarkan bahwa perbuatan baik sebagai syarat agar kita bisa selamat. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini saksi Yehova mengatakan kalau kamu mau selamat, maka kamu harus menaati seluruh perintah Tuhan. Barulah kamu bisa selamat. Selanjutnya ada 5. Dikatakan kamu harus bertekun sampai akhir. Kelihatannya adalah benar, kita harus setia sampai akhir. Untuk bisa kita mendapatkan kerajaan sorga. Nah, apa yang dikatakan mereka di sana?
murid Yesus perlu bertekun supaya diselamatkan. Misalnya Rasul Paulus, sejak dia jadi orang Kristen sampai kematiannya, dia selalu menaati ajaran Yesus dan tetap setia kepada Allah. Nah, di sini sekali lagi tidak membuktikan bahwa kalau kita mau selamat hanya dengan percaya, ya, tetapi mereka mengatakan kita harus ya menaati dan tekun terus sampai kita mati. Nah, kelihatannya adalah benar, tapi kita harus tahu syarat untuk bisa selamat ya hanya dengan percaya. Lalu bagaimana kita bisa nanti ya tergenapi keselamatan kita? Bahwa keselamatan kita itu tidak akan gagal. Bahwa keselamatan itu akan kita dapatkan ketika kita meninggal. Ya, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keselamatan kita itu dijamin oleh Tuhan Allah. Bukan kita yang menjaminnya. Tuhan yang akan pelihara iman kita. Ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dan selamat, maka iman kita akan dipelihara sehingga kita akan setia sampai akhir, sampai tergenapi keselamatan kita itu. Jadi mereka di sini salah memahami ya tentang bertekun sampai akhir. Nah, sekarang kita mau ambil kesimpulan, lalu apa yang mereka ajarkan? Kalau demikian, apa yang diajarkan oleh saksi Yehova tentang keselamatan? Mereka mengatakan secara ringkas, tidak hanya percaya, tapi tambah banyak hal, seperti taat sepenuhnya, seperti dibaptis, dan lain-lain. Setelah kita melakukan itu, barulah kita bisa diselamatkan. Seolah-olah harus tambah perbuatan baik. Ya, harus melakukan peraturan-peraturan lain. Barulah kita bisa diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Apakah benar ajaran saksi Yehova ini? Bahwa kalau kita selamat percaya plus perbuatan baik. Salah satunya adalah juga baptis dan lain-lain. Baru kita bisa selamat. Kita lihat firman Tuhan. Apa kata Alkitab mengenai keselamatan? Firman Tuhan yang barusan kita baca tadi sangat jelas. Memberikan kita pengertian bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Ya, di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, di situ sangat jelas dikatakan hanya iman supaya kamu bisa diselamatkan. Tidak perlu tambah hal yang lain. Hanya dengan iman. Satu-satunya iman saja supaya kamu bisa diselamatkan. Lalu dia tekankan lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita memperoleh keselamatan. Jangan kita pikir karena saya sudah percaya lalu melakukan sesuatu perbuatan baik, berusaha, makanya saya bisa memperoleh keselamatan. Tidak. Tetapi hanya oleh iman saja, dan iman itu diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Jadi jangan kita menyombongkan diri bahwa saya bisa selamat karena ini, percaya dan melakukan taat, perbuatan baik, semua saya lakukan, makanya saya bisa selamat. Tidak, saudara-saudara. Sangat jelas dikatakan itu adalah pemberian Tuhan dan hanya iman kita bisa selamat. Saya harap ini sangat jelas. Sekarang kita mau melihat lagi ayat firman Tuhan yang lain. Saya kutipkan beberapa ayat firman Tuhan. Sebenarnya banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Namun saya kutipkan beberapa ayat firman Tuhan saja. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Apa kata Tuhan Yesus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, kepada anak, beroleh hidup yang kekal. Lihat, dikatakan di sini, kalau kamu mau beroleh hidup yang kekal, dikatakan percaya. Hanya percaya. Di situ tidak ditambahkan kamu harus taat sepenuhnya firman Tuhan, ataupun salah satunya adalah kamu harus dibaptis, baru kamu selamat. Tidak. Sangat jelas di situ dikatakan percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Oke? Lalu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas, dia selalu menekankan bahwa percaya saja, percaya sungguh-sungguh, kamu akan beroleh hidup yang kekal, kamu tidak akan binasa. Jadi ayat firman Tuhan ini dengan jelas sekali kita bisa mengatakan kita selamat hanya oleh iman, hanya dengan percaya saja. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 6 ayat 40. Tuhan Yesus juga yang mengatakan demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kata percaya, maka beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengatakan, Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau percaya kepada Engkau, ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Saya mau terima Engkau sebagai Juru Selamat pribadiku. Maka kita akan diselamatkan. Tidak ada tambah hal yang lain lagi. Hanya dengan percaya. Selanjutnya, saya kutipkan firman Tuhan lagi. Di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lihat, percaya diselamatkan. Ya, tadi Tuhan Yesus mengatakan percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Sama, di sini juga percaya diselamatkan langsung. Ya, kalau kamu sudah percaya, maka kamu akan memperoleh keselamatan. Lalu dikatakan lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Jadi, firman Tuhan ini dengan jelas sekali mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin selamat, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan, hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepadanya, hanya oleh iman kita bisa diselamatkan. Tak perlu plus perbuatan baik ataupun tambah peraturan-peraturan lain, barulah menghasilkan keselamatan. Tidak. Tapi hanya percaya kita bisa diselamatkan. Nah, saya kasih salah satu cerita yang dimana dia hanya percaya saja, dia belum melakukan perbuatan baik, dia belum dibaptis, dia hanya percaya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Coba kita lihat Lukas pasal 23. Ini adalah ayat firman Tuhan yang dimana sangat tegas, ya, mengatakan hanya dengan percaya kita bisa diselamatkan. Di situ kita melihat ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dua orang ini benar-benar adalah orang berdosa, orang yang jahat. Makanya mereka disalibkan. Mereka layak disalibkan. Kecuali Tuhan Yesus tidak layak karena dia tidak berdosa. Tapi dua orang ini layak untuk dihukum, digantung di atas kayu salib. Lalu salah satu di antara dari dua ini, apa yang dia katakan kepada Tuhan Yesus? Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu artinya sorga. Nah, di sini kita melihat orang ini, ya, dia disalibkan dan dia mengakui Tuhan Yesus adalah Raja, Mesias. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus ini, dia adalah juru selamat, maka Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku pada hari ini di Firdaus. Karena sebentar lagi dia akan mati. Orang ini akan mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga.
Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ini dia ada dibaptis? Tidak. Apakah dia ada pergi melakukan perbuatan baik, ditambah perbuatan baik dulu baru bisa selamat? Tidak. Di sini dia hanya percaya. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan langsung mengatakan, kamu selamat. Karena percaya. Jadi kalau ada ajaran mengatakan, kamu harus dibaptis sebagai syarat supaya kamu bisa selamat, itu adalah ajaran yang sesat. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan, ya, sebagai tanda bahwa kita sudah sungguh-sungguh percaya dan diselamatkan. Kita kalau masih hidup, kita memang harus dibaptis. Kita harus tunjukkan bahwa kita patuh kepada Tuhan Yesus. Tetapi baptisan tersebut jangan pikir bahwa itu adalah syarat supaya kamu bisa selamat. Ataupun harus ditambah perbuatan baik. Selain percaya tambah perbuatan baik, melakukan peraturan lain, baru kamu bisa selamat. Tidak. Cerita ini sangat jelas. Orang ini hanya percaya, setelah itu dia meninggal, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai keselamatan? Bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Judulnya tadi, keselamatan hanya oleh iman saja. Nah, kalau saya berikan kesimpulannya, kita melihat di gambar di atas, di situ tertulis iman. Kalau kita percaya, beriman, maka hasilnya kita langsung selamat. Oke? Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu akan menyusul. Setelah kita percaya dan selamat, maka akan memberikan buah atau hasil dari keselamatan kita, yaitu akan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi perbuatan baik sebagai bukti ataupun hasil daripada keselamatan kita. Bukan syarat agar kita bisa selamat. Syarat agar kita bisa selamat hanya dengan percaya, beriman. Tapi setelah kita percaya dan diselamatkan, maka akan memberikan buah di dalam kehidupan kita. Yaitu perbuatan baik, melayani Tuhan, menjadi saksi yang baik. Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita dan akan memperbaharui hidup kita. Ya, cepat atau lambat kita akan berubah. Semakin hari kita akan semakin diperbaharui dan menghasilkan ketaatan perbuatan baik. Jadi bukan taat perbuatan baik itu adalah syarat agar kita bisa selamat. Tetapi itu adalah hasil daripada keselamatan kita. Atau bukti bahwa kita sudah selamat. Selamat itu kita peroleh hanya dengan iman, hanya dengan percaya saja. Kalau kita membaca sejarah gereja, salah satu peristiwa dalam sejarah gereja yang sangat kita selalu ingat dan kita rayakan, yaitu mengenai reformasi. Martin Luther selaku pemimpin reformasi gereja, dia mencantumkan salah satu poin tentang sola gratia, sola fide. Sola gratia hanya oleh kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian secara cuma-cuma, anugerah. Sola fide, hanya dengan iman saja kita bisa diselamatkan. Tidak perlu iman tambah perbuatan baik, tambah melakukan peraturan-peraturan lain, baru kita bisa diselamatkan. Bukan dengan tambah usaha kita, baru kita bisa diselamatkan. Tidak. Sola fide, hanya oleh iman kamu bisa diselamatkan saja. Tetapi saksi Yehova yang datang kemudian kembali lagi memberikan ajaran sesat. Mengatakan tidak hanya cukup percaya, tetapi melakukan perbuatan baik, melakukan peraturan-peraturan lain, berusaha, setelah itu baru kita bisa dikatakan selamat. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita dengan jelas mengetahui, mengerti ajaran firman Tuhan.
kita selamat hanya oleh iman, hanya dengan percaya. Dan setelah kita selamat, maka otomatis akan ada suatu pekerjaan dari Tuhan Allah yang akan memperbaharui hidup kita. Sehingga kita akan bisa menghasilkan perbuatan baik, kita akan taat akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran dari firman Tuhan pada sore hari ini? Di sini kita tadi belajar bahwa kita hanya selamat oleh karena iman. Nah, iman itu diberikan oleh Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan anugerah ini sehingga kita bisa memiliki iman untuk percaya dan diselamatkan. Kita selalu mau bersyukur dan kita selalu mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita dengan patuh melakukan firman Tuhan. Bahkan kita mau melayani Tuhan. Dan jangan lagi kita disesatkan oleh ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa kita diselamatkan tidak hanya cukup dengan iman. Itu adalah ajaran sesat. Kita harus dengan tegas memegang ajaran ini. Kita diselamatkan hanya oleh iman saja. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang dengan jelas dan tegas mengatakan kami diselamatkan hanya oleh iman saja. Kami bersyukur ya Tuhan, karena iman kami bisa dapatkan oleh anugerah Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami memegang ajaran kebenaran ini dan tidak mau lagi disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.